طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. هذا اليوم نحن نلتقي لدراسة وسائل التعليم اللغة العربية خصوصًا للبرنامج أو للprogram. ولكن هناك خصوصًا للprogram الموجودة في اللابتوب. Ya, jadi memang yang sudah ada di laptop saja. Nah, supaya memudahkan sebenarnya ada aplikasi-aplikasi visual yang lebih hidup ya, yang bisa apa namanya, antum pelajari. Nah, namun di sini, karena memang kita bukan mata kuliahnya itu istilahnya lebih kepada teknisnya gitu, tidak gitu ya. Namun di sini dimasukkanlah untuk 2 pertemuan dalam merancang gitu. Karena apa? Karena untuk masa sekarang kita butuh pengetahuan bagaimana mengoperasikan media, jadi tidak hanya sekedar menggunakan. Kalau dulu pada kurikulum-kurikulum sebelumnya hanya sekedar kita bagaimana menggunakan media yang sudah ada. Nah, namun kalau sekarang bagaimana kita mampu membuat dan mengoperasikan media. Jadi di sini ustazah hanya memberikan tutorial singkat saja untuk pengetahuan dan mudah-mudahan antum mau, mencoba, belajar secara otodidak atau bertanya dengan teman atau, bertanya dengan Mbah Google atau dengan YouTube gitu ya. Nah, di sini untuk kategori per poin mungkin umumnya sudah pada tahu, hanya saja mungkin ada beberapa fitur yang belum atau penggunaannya yang belum. Nah, mudah-mudahan, di sini ada penambahan materi sedikit tentang, bagaimana penggunaan PowerPoint itu sendiri. Nah, di sini silakan, pertama-tama diambil di PC laptopnya itu nih, Microsoft PowerPoint, kemudian silakan dibuka, maka akan muncul tampilan seperti ini atau putih saja gitu ya. Nah, kemudian, pertama silakanlah, tahap pertama itu diketik saja dulu semua yang ingin, kita masukkan. Jadi silakan untuk menambah slide itu cukup di-enter-enter saja sehingga bertambah slide-nya ke bawah, bertambah, kemudian kita ketik semuanya dulu. Nah, jangan didesain dulu, kemudian setelah apa namanya, diketik ya, setelah diketik semuanya, nah maka barulah kita masuk proses mendesain, kan seperti itu. Nah kemudian, eee, tahap pertama misalnya kita ingin merubah desain slide, ya desain yang sudah ada, maka silahkan ambil di bagian sini. Nah, ini, saya bantu dengan tombol merahnya. Nah, ambil yang di bagian sini ya. Maaf tunggu sebentar. Mmm, nih di bagian desain yang ini nih, ya. Ambil di sini. Nah, nampak yang ini desain, bagian desain, oke. Nah, kemudian, eee, ini dihilangkan saja sebagai penanda ya. Nah, klik desain ini, maka akan muncullah tampilan yang seperti ini. Ya, silahkan dipilih mana yang mau, gitu ya. Silahkan dipilih mau yang ini, atau yang ini, atau yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Nah, silahkan dipilih. Contohnya yang ini. Mana bagus ya? Kita boleh pilih di sini. Nah, pada saat kita memilih, nah contohnya yang ini ya. Pada saat kita memilih, jangan lupa klik kanan apply to selected slide. Apply to selected slide. Karena apa? Kalau to all slide berarti semuanya sama. Atau tanpa kita ambil saja ini, nah maka otomatis semuanya akan berubah sama, gitu ya. Misalnya slide pertama ini, nih contoh ya ini. Nah, mungkin namun di slide kedua kita nggak mau yang ini nanti, misalnya kita maunya yang ini tadi gitu ya. Maka cukup klik kanan, ambil apply to selected slide. Maka untuk yang ini akan berubah seperti ini. Untuk yang ketiga, misalnya kita maunya yang ini, contohnya ya. Maka klik kanan, apply to selected slide. Maka akan begini. Nah, untuk yang keempat, contohnya yang keempat kita maunya itu diambil dari picture yang ada. Nah, home, misalnya kita mau ambil gambar insert, misalnya picture, misalnya insert picture, ya misalnya kita mau mengambil dari gambar yang sudah ada, misalnya gambar yang ini. Nah, maka silahkan diperbesar, misalnya kita maunya
bukan dari desain yang di laptop, tapi yang dari sini aja. Ya, kita mau dari gambar atau image ya sesuai dengan keinginan kita. Ini bisa ya. Silakan diperbesar. Oh, tunggu ya, dikeataskan dulu. Maaf. Nah, nih. Gini. Nah, dan bagaimana supaya tulisannya muncul? Maka klik kanan, ambil send to back. Sehingga subtitlenya bisa di sini. Nah, jadi pilihlah nanti picture atau image yang memang betul-betul bisa nanti kita gunakan tulisan kalau seperti ini. Ya, kalau seperti ini kan, ini tergantung warna nanti ya. Nah, jika latarnya ini berbeda-beda seperti ini, maka kira-kira yakin kita bahwa tulisan itu akan terbaca. Tapi jika tidak, nanti ada pelajarannya. Itu ya. Nah, jadi untuk kategori perubahan slide begini caranya. Kemudian, nah di bagian atas ini, nah kita lihat menu home dulu ya, menu home. Nah, ini ada B, I, U. Nah, ini. Nah, maka ini contoh media pembelajaran bahasa Arab. Kalau B ini artinya bold, berarti kita tebalkan. Kalau I berarti kita miringkan. Kalau U berarti kita underline. Berarti ini sama dengan Microsoft Word yang ketika kita mengetik gitu ya. Kemudian ini A inilah pengganti warna untuk tulisan. Ya, ini untuk tulisan. Nah, mana mau kita ganti? Bisa kuning, lebih cerah. Contoh. Kuning. Nih. Nah, tapi kalau untuk mengganti, apa namanya, latar di sini, ini biasanya kita gunakan yang seperti ini, cat tumpah seperti ini. Ya, nah nih. Jadi setiap latar tergantung, posisinya nanti maupun di sini atau kalau di sini memang sudah desainnya atau bisa saja ini full nanti yang warna ini, silahkan ini yang seperti cat tumpah atau, shape fill ini. Kemudian untuk mengatur tulisan semuanya sudah tahu, kanan, kiri, tengah ya, atau justify itu kiri kanan contohnya. Nah ini, kemudian jika kita, di laptop kita ini sudah terinstall untuk aplikasi untuk, ketikan bahasa Arab, maka ini sudah ada 2 bendera seperti ini nantinya. Bendera pertama ini untuk kategori bahasa Indonesia, bendera yang kedua untuk, posisi letak bahasa Arab nanti. Itu ya, bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu dari kanan, kalau bahasa Indonesia dari kiri. Jadi kalau tulisan bahasa Indonesia maka silakan klik yang ini, kalau tulisan nanti bahasa Arab silakan klik yang ini. Itu dia. Nah, untuk kategori ini dan jenis tulisan di sini, ukuran tulisan di sini. Semuanya umumnya mungkin sudah pada tahu. Sekarang kita lihat untuk insert. Apa guna insert di sini? Ini untuk kategori tabel. Nah, misalnya kita mau menggunakan tabel di sini. Silahkan. Nah, letakkan posisinya di mana tabelnya nanti. Ini kalau kita butuh tabel. Dan ini jumlahnya ini sesuai dengan kebutuhan tabel. Insert tabel. Ini ya. Nah, silahkan. Nah, kemudian untuk kategori ini picture tadi kita ingin menggunakan gambar, bisa gambarnya diperbesar seperti ini dan bisa juga misalnya kita ingin menampilkan bahwa media pembelajaran bahasa Arab tuh contohnya ini dianggap saja ini gambar media contoh ya. Nah, maka di sini ini tentu bagiannya kecil dan jangan di send to back kan. Nah, sehingga inilah realisasi maksudnya bahwa yang dikatakan media pembelajaran bahasa Arab itu ini dia gambarnya, ini hanya sebagai contoh saja dulu ya. Nah, jadi ini bisa dipindahkan dan bisa nih, ketika kita sudah ambil image ini bisa diginikan. Ah, dia sudah pakai bingkai, bisa begini, bisa begini. Ini silahkan diotak-atik saja ini, mau yang mana pilihannya. Kemudian warnanya pun bisa diblurkan. Nah, mau warna yang apa? Begini. Nah, kita sesuaikan dengan warna yang ada di sana, silahkan. Atau yang lebih mudah lagi. Nah, silahkan. Biasanya logo-logo, misalnya kita tulisan mau pakai yang apa namanya, yang abstrak di tengahnya, misalnya begini. Nah, misalnya kita ambil suatu logo, contohnya kalau ada logo ya, kalau kebetulan di sini tidak ada logo, jadi misalnya kayak gambar tadi kita ambil ya, bisa di-picture begini. Nah, contoh seperti ini. Kemudian ini kita perbesar menjadi background juga bisa, atau hanya sekedar logo saja, misalnya contoh ya.
Nah, kemudian ini kita blurkan atau kita apa namanya, soft-kan, kita lembutkan gitu. Atau begini, hanya sekedar membayang saja, bisa. Nah, kemudian pada insert ini juga ada nih, shape namanya. Nah, ini kita kembali dulu ke slide yang ini. Yang slide ini yang lebih jelas ya. Nih, shape. Ambil shape. Nah, shape ini gunanya adalah misalnya dalam slide yang seperti ini nih contohnya. Ini kan untuk tulisan agak susah terbaca atau di yang seperti ini pun boleh silahkan. Maka kita misalnya gunakan yang shape-nya yang ini. Nah, sehingga tulisan kita bisa terbaca di sini. Nah, jadi ambil shape, pilihlah model apa. Untuk panah-panah pun di sini semuanya. Nah, kemudian setelah kita atur, silahkan diatur warnanya. Klik 2 kali, maka bisa kita atur yang begini, juga boleh. Atau di shape fill tadi juga boleh. Home, shape fill tadi. Ini juga boleh. Mau yang mana warnanya silahkan. Ini contoh saja ya. Ini contoh. Nah, kemudian untuk tulisannya tinggal klik kanan, kemudian edit text. Maka silahkan diketik di sini. Ini maaf tulisannya karena warna putih. Contoh warna tulisannya kita ganti hitam. Nah, ini bisa. Nah, jadi bisa untuk tulisan. Nah, kemudian kita kembali lagi ke insert tadi. Misalnya kita, nih, kita masuk ke sini dulu ya. Nah, di sini yang kosong. Kita ambil apa nih, smart art ini. Nah, misalnya kita ingin menjelaskan dalam bentuk apa namanya, bagan-bagan, maka bisa kita pilih yang ini. Mau pilih yang mana silakan, mau pilih begini, mau pilih yang ini, mau pilih yang ini, silakan tinggal di-okekan, maka akan tampil seperti ini. Dan untuk warnanya pun klik 2 kali, kemudian ada gambar warna begini, silakan diambil, silakan dipilih. Ya. Atau jika mau warnanya dari versi sendiri, maka silakan diambil home tadi, ambil yang shape fill tadi. Maka silakan diganti satu persatu, kalau mau, gitu ya. Kalau mau. Nah, maka di sini, nanti kalau untuk PowerPoint lebih banyak yang memilih menggunakan ini. Karena apa? Simple dan sesuai kebutuhan. Kalau ini misalnya kita apa namanya? Bagiannya ini materinya nanti misalnya gini. Buku bahasa Arab kurikulum 2013 kelas 10, kelas 12, kemudian PDF bukunya bisa kita ambil dari dokumen file. Tapi tidak semua yang seperti ini. Ada juga yang tanpa dokumen file seperti ini. Contohnya, ini kita hapus dulu. Maaf, yang ini ya. Ini kita hapus dulu. Sininya ya. Sini. Ini kita hapus saja dulu. Maka kita ambil lagi yang ini. Kita ambil yang ini juga boleh. Kalau ini dalam bentuk tulisan saja, tidak ada seperti dokumen itu. Dan ini bisa diperbesar, diperkecil, tergantung nanti bagaimana antum maunya. Nah, silakan diambil yang panah begini ya, naikkan ke atas. Silakan diberi teksnya apapun itu. Dan kalau seandainya ingin beri judul dulu, beri judul ini, kemudian ini teksnya di sini. Silakan diturunkan. Maaf, bukan diturunkan satu-satu, tapi silakan diturunkan begini. Tarik dia ke bawah, kiri. Kemudian dia kan ada tombol kiri kanannya itu, silakan digeser-geser ke samping kiri kanan. Dan ini pun bisa kita berikan tampilan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan ada tampilan-tampilan lainnya mau dimiringkan juga bisa. Nah, ini semuanya pilihan. Nah, kemudian kembali lagi ke insert. Nah, ada juga yang dalam bentuk chart atau bagan kalau seandainya atau grafik kalau seandainya memang kita butuhkan. Nih, ini pilihannya. Kemudian di sini banyak yang lain, ada hyperlink. Nah, ini hyperlink. Nah, kalau hyperlink ini nanti ada satu sesi kalau seandainya memang dibutuhkan. Apabila misalnya kita punya slide yang cukup banyak gitu atau tidak terlalu banyak pun boleh. Maka misalnya dari slide 1 kita ingin langsung ke slide 3, maka kita linkkan nanti. Kemudian kita langsung pindah ke slide 2, kemudian kita bisa slide terakhir, atau dari slide terakhir kita mau ke slide 1, maka tidak perlu kita menekan tombol ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah, bukan seperti itu. Tapi langsung nanti ditekan link-link yang sudah kita buatkan. Nah, itu juga bisa. Kemudian sehingga tampilan kita itu tidak memberikan pemborosan gitu ya.
Kemudian untuk kategori ini word art ini jenis tulisan saja. Kemudian di slide number untuk nomor, video contohnya gini. Apabila di dalam slide kita ini kita ingin menampilkan video tentu sesuaikan dengan tema, maka silakan diambil dan di mana videonya misalnya ini. Nah, maka nanti akan muncullah ya ini. Nah, kebetulan karena videonya terlalu panjang tidak bisa dia ya. Jadi, kadang tergantung videonya, kadang ada, apa, kategori videonya yang tidak bisa dimasukkan, jadi tidak semua. Kemudian untuk kategori sound ini bisa, eee, apakah kita record dulu atau memang, sound-nya sudah ada. Misalnya kita belajar tentang mufrodat. Mufrodatnya ini misalnya ini ada 5 misalnya. Di setiap ini kita ingin berikan sound, maka nanti silahkan klik di sini, kemudian ambil sound-nya yang mana, kemudian akan ada gambar lonceng, silahkan diatur letaknya di sini. Nah, maka nanti kita tidak tinggal mengklik saja lagi gitu. Contohnya sound ini. Nah, ini ada sound-nya di sini. Nih gambar lonceng, maaf, oh bukan ini ya. Nih, kita kecilkan dulu sebentar. Nih gambar lonceng yang ini. Nah, silahkan dipindahkan di sini karena memang ini tujuannya untuk yang ini gitu ya. Ini contoh gitu ya, contoh. Maka nanti pada saat kita men-show-kan kita tinggal klik maka akan keluar suara di sini. Ini contohnya. Nah, itu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke insert tadi. Nah, maka di sini, jadi kategori PowerPoint kita tidak hanya visual saja, tetapi bisa menjadi audio visual. Nah, kalau kita pakai sound. Nah, namun karena kita memang khusus untuk visual, maka jangan pakai sound. Jangan pakai video, itu aja. Tapi kalau sudah kita berikan ini, maka kategorinya nanti masuk ke kategori sound slide gitu ya. Nah, kemudian kita lihat kepada desain tadi. Desain ini untuk mengatur, nih kita mau pakai desain yang apa ya untuk tampilan, apa namanya, slide utamanya gitu, slide-slide-nya gitu ya. Dan warna ini bisa kita ganti-ganti dengan yang mana yang kita mau gitu ya. Namun catatannya jangan lupa diklik kanan juga dan ambil yang apply to selected slide, sehingga warnanya pun yang terganti hanya pada satu ini saja. Misalnya kita menggunakan jenis desain, tampilan desain yang ini, tapi yang ini biru, yang ini hijau. Jadi cara merubahnya adalah dengan ambil color color tadi, kemudian jangan lupa pilih di warna itu dan klik kanan apply to selected slide gitu ya. Kalau tidak nanti semua yang lain kena warnanya yang sama gitu. Nah, mungkin itu. Kemudian ada lagi transisi. Nah, ini dia. Ambil di sini transisi. Transisi ini gunanya pemberian animasi terhadap transisi ini adalah untuk pemberian efek terhadap perpindahan slide gitu ya. Nah, misalnya slide 1 kita beri transisinya yang ini. Yang ini juga boleh. Nah, slide 2-nya nanti transisinya apa ke slide 3. Nih. Kemudian slide 3 apa? Contoh. Slide 4 apa? Misalnya ini. Nanti slide 5-nya apa? Misalnya yang ini. Contoh ini ya. Nah, maka coba kita lihat, kita show kan. Nah, maka diambil di sini slide show. From beginning. Nah, maka bisa kita lihat begini. Nah, begini perpindahan slide-nya. Nah, begini. Hop, begini. Nah, itu dia. Kemudian, untuk kategori transisi sudah. Sekarang kita masuk kepada animasi. Untuk animasi, ini adalah pemberian efek terhadap yang berada di dalam slide. Berarti kalau tadi di luar slide, maksudnya antar slide ya. Kalau sekarang dalam slide contoh, kita klik pada tulisan ini, kita maunya animasinya seperti apa. Apakah begini, atau begini, atau begini. Nah, silahkan dipilih. Nah, kemudian gambar kita nanti animasinya seperti apa. Nah, begini, atau begini, atau begini. Tabel kita bagaimana juga bisa. Nah, begini bisa. Kemudian kalau untuk apa ini, apakah secara keseluruhan saja juga bisa.
Nah, atau satu per satu silahkan, tapi klik satu di sini, kemudian berikan animasinya. Nah, maaf ya. Oh, kalau ini oh enggak, kalau ini memang dia sekaligus ya. Oke, kecuali dia kita bikin, shape-shape sendiri-sendiri. Nah, contoh shape-nya yang ini, shape-nya pun bisa kita berikan animasi, ya. Hmm, jadi, nah nih, kalau yang ini dari luar ke dalam, kalau yang ini, dari dalam keluar, kalau yang ini juga, nah ini keluar kemudian muncul lagi. Oke, silahkan dipilih animasinya mana yang diinginkan, baik pada tulisan, pada gambar, pada apa, bagan atau diagram, tabel, shape, itu bisa kita berikan animasinya dengan ambil animation. Kemudian untuk slideshow, ini apabila kita ingin men-show-kan atau menampilkan secara penuh seperti ini. Nah ini ya. Atau kita hanya, misalnya kita berada pada slide 3, kita hanya ingin menampilkan, men-show-kan yang untuk slide 3 saja, maka klik yang, from current slide. Nah itu, jadi nggak dari slide 1. Nah, jadi untuk keluarnya nanti silakan tekan, escape atau ESC. Ada yang, apa, di sudut kiri, apa namanya, mouse apa, di sudut kiri, keyboard itu. Nah, kemudian untuk kategori ini silahkan dilihat lagi secara otodidak. Ini untuk mereview, ini tidak perlu karena kita tidak akan lakukan. Nah, ini satu lagi. Misalnya kita ingin, sebenarnya ini kategorinya, ya ini contoh new comment. Nah, kita ingin memberikan penilaian terhadap, apa namanya, media seseorang, maka kita bisa pakai yang new comment ini, ya, kalau ada yang mau. Jadi ini ada pada Word, ini ada pada PDF, ini ada pada, PowerPoint, pada Excel pun ada rasanya. Nah, jadi silahkan gunakan ini untuk, apa namanya, memberikan komentar. Jadi berada pada review ini. Nah, jadi, itulah dia tutorial singkat untuk penggunaan Microsoft PowerPoint, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi, jika ada pertanyaan kita diskusikan di, apa, di grup. Nah, dan ini mudah-mudahan antum mau untuk mencobakannya di rumah. Jika ada pertanyaan nanti bisa kita diskusi, eee apa, baik pertanyaan ini mengenai bagaimana pembuatan slide gitu ya, kemudian, maupun nanti kendala ketika saya, sudah saya buat begini masalahnya, maka kita akan diskusikan dengan teman-teman, dan mudah-mudahan, sebelum ustazah memberikan ada ada di antara antum dulu yang menyajikan dan mudah-mudahan, eee, dari tutorial ini dan, dari tutorial dari teman-teman antum itu bisa membantu antum yang bagi yang belum mampu dalam membuat, Microsoft PowerPoint. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Syukron jazilan ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.